Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita jalan-jalan kebaikan. Kembali pada kesempatan malam ini dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, baitun min buyutillah, dalam rangka kita belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian satu sama lain saling mengajarkan apa isi Al-Quran tersebut, apa kandungannya, apa faidahnya, apa hukum yang Allah terangkan di dalam ayat tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka, akan turun ketenangan bagi orang-orang yang datang ke rumah Allah belajar mengaji. Kalau mun susah-susah para jamaah, lamun arah susah tele balik datengin masjid ngaji, tenang hati ini, hati ini akan tenang. Buktina mulai ustaz innal hamdalillah mulai tengantok. Itu menunjukkan majelis ilmu itu majelis yang tenang para jamaah. Banyak orang di rumahnya susah tidur, sekat pedem. Tapi ketika dia mulai duduk di majelis ilmu, ya, ngantuk yang semula tidak datang-datang langsung datang. Karena Nabi mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun apa? Ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah,
akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan memuji mereka di hadapan al-malaul a'la, di hadapan para malaikat yang mulia. Ini kemuliaan bagi orang-orang yang datang ke masjid, belajar, menuntut ilmu agama yang mulia. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membaca sebuah tafsir dari sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Kahfi ayat ke-103 sampai seterusnya, yang kita beri judul orang-orang yang merugi amalannya dengan si rugi pegawaiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, maukah kami kabarkan kepada engkau orang-orang yang merugi amalan mereka? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maukah engkau wahai Muhammad kami beritakan berita orang-orang yang paling rugi amalan mereka? Kemudian Allah mengatakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia. Perbuatan mereka, amalan mereka sia-sia. Ndarak kenana, ndarak mauna, ya, tidak dapat apa-apa. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka, mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baik amalan. Lagu atina apa kata bagus pegawai ante ini. Persangkaan mereka mengira mereka telah melakukan sebaik-baik amalan. Seolah pegawai ante ini bagus si gawe teh ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mentafsirkan ayat ini, ada beberapa kelompok, ada beberapa jenis orang-orang yang merugi amalannya. Qala Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya. Selapu teh kenal Imam Bukhari apa ende ini? Saya Imam Bukhari. Saya Imam Bukhari para jamaah. Imam Bukhari masalah ngupit ada. Yang kita ketahui dia perawi hadis. Perawi hadis sahih. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari, ya, namanya sampai hari kiamat akan disebut oleh manusia. Karena apa? Dia mewariskan ilmu, bukan mewariskan kekayaan. Nama beliau Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang para ulama sepakat kitab beliau paling sahih setelah Al-Quran. Kitab beliau, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Bukhari salah satu ulama yang diakui kecerdasannya. Beliau pernah diuji di kota Baghdad, 100.000 hadis dicampurkan sanad dan matannya. Perawinya diputar para jamaah. Perawi hadis yang ini diletakkan di hadis yang ini.
teks hadis yang di sini dipindahkan ke hadis yang ini. 100.000 hadis. Bayangkan antum ini. Kalau kita menghafal hadis sekarang kan dari sahabat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita sanggup menghafal dari sahabatnya. Tapi nggak sanggup menghafal sanadnya, perawi-perawinya. Tapi Imam Al-Bukhari dibolak-balik, diputar-putar para jamaah, dicampur adukkan sanad dan matannya. Diuji di kota Baghdad. Ketika mulai diuji, Imam Bukhari diam. Sampai-sampai orang mulai risih. Apa ungkatnya? Ini ya Imam Bukhari asli ini ya. Kumbe kan dia tahu berjawab tentu doang. Imam Bukhari diam para jamaah. Akhirnya mulai dibaca hadis yang ini, letaknya di sini. Matan yang ini, teks hadis yang ini, letaknya di sini. Semua orang-orang ngangak para jamaah. Loh, luar biasa tetupi Imam Bukhari ini yang mana? Papa nak teduh Imam Bukhari jangan nanti dia ini yang mana para jamaah. Coba manusia ini kan. Lagu papa nak jawab ya si Imam Bukhari, semuanya tahajud. Laptop para jamaah terkadang hang dia nyari hadis itu. Tapi kalau Imam Bukhari enggak dia hang. Ya enggak dia error. Itu contoh permisalan kuatnya hafalan. Dengan mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan suatu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas tentang ayat yang tadi. Wahai Muhammad, maukah kami kabarkan kepada engkau orang-orang yang paling merugi amalannya? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Mus'ab mengatakan, ahumul haruriyah. Apakah mereka orang-orang Khawarij? Haruriyah ini nisbat kepada sebuah negeri namanya Harura yang ada di kota Baghdad sana. Yang ada di negeri Irak sana. Qala la humul yahud wan nasara. Ayat ini adalah berbicara tentang orang-orang Yahudi dan tentang orang-orang Nasrani. Ammal Yahud fakazzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Yahudi, mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amman Nasara fakafaru bil jannah. Adapun orang-orang Nasrani, mereka tidak beriman dengan surga. Wa qalu la ta'ama fiha wala syaraba. Mereka orang-orang Nasrani ini mengatakan di surga itu tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Jadi ayat yang pertama ini, tafsiran yang pertama dari ayat ini, siapa orang-orang yang merugi para jamaah? Orang-orang kafir. Dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang kafir di dunia, bagaimanapun dia berbuat baik, dia tidak akan selamat dari siksa Allah pada hari kiamat. Ya, bagaimanapun rajinnya dia bersedekah, bagaimanapun baiknya akhlaknya dia di dunia, bagaimanapun macam kebaikan yang dia lakukan di dunia, itu tidak akan memberikan keselamatan dia di hadapan Allah pada hari kiamat. Dengan kafir, di mana gawe si bagus li di dunia, dia nagin mau balasan si bagus li jelo kiamat. Ngumbe-ngumbe bagus pegawaiannya di dunia. Karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain berbicara tentang perbuatan orang-orang kafir di dunia dari perbuatan kebaikan. Makanya para jamaah, orang-orang yang menggunakan akalnya, apa katanya? Masa ndek nadil Allah ini kan je bagus pegawaiannya dengan kafir ini di dunia, masa sekeji-keji ini mau si bagus le jelo kiamat. Mereka mengatakan, masa Allah tidak memberikan ganjaran yang baik kepada orang-orang kafir pada hari kiamat? Bukankah mereka juga melakukan kebaikan di dunia? Banyak orang-orang kafir baik para jamaah. Dia rajin memberi, dia rajin bersedekah. Sikap kemanusiaannya luar biasa. Tapi Allah katakan wa qadimna ila ma amilu
min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan segala amal kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Amal kebaikan di dunia, dan kami jadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Kerpuk jadi jeluk kiamat para jamaah. Ya, jadi kerpuk, jadi debu. Padahal kebaikan di dunia. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nur ayat ke-39 Allah mengatakan, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma." Orang-orang yang kafir kepada Allah, perbuatan, amalan yang mereka lakukan di dunia tidak diberikan pahala sama sekali. Seperti fata morgana di tanah yang rendah lagi datar. Merangkun kita aspal si lurus para jamaah. Kita temerai, merai seleket rapat di narai. Wah geger itu dah rapat ayo wah ini. Tahu-tahu di narai. Seperti fata morgana. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia sudah tiba di tempat tersebut, ternyata tidak ada sesuatu. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah memberikan balasan di dunia, bukan di akhirat. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang kafir ini di dunia para jemaah. Allah segerakan segala kebaikan bagi mereka di dunia, tidak di akhirat. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan." Allah tidak akan menzalimi seorang yang beriman satu kebaikan. Satu kebaikan Allah tidak akan menzalimi orang-orang yang beriman. Balasannya pasti akan mereka jumpai pada hari kiamat. Jadi para jamaah, ndak tulah khawatir lamun nawah bagus pegawaian tali dunia ini. Meskipun dia kecil. Ya, kode isteng kita ya, remeh isteng kita ya, lagu pasti tagin mau balasannya jelok kiamat. Selama ikhlas dan mengikuti contoh dari Nabi SAW, balasannya pasti ada, tidak mungkin ada, tidak mungkin tidak ada. Karena Allah menyebutkan misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun dari kebaikan itu, orang yang beriman dan siapapun dia pasti akan mendapatkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Itu mulianya orang yang beriman. Balasan terkadang di dunia dan balasan pasti di hari kiamat. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lamun kita dengan beriman, terkadang dari tele dunia, terkadang ya, terkadang kita mendapatkan balasan di dunia, terkadang tidak. Tapi balasan akhirat pasti. Balasan akhirat pasti. Makanya kebanyakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ganjarannya berkaitan dengan akhirat. Jarang amalan-amalan yang berkaitan dengan ganjaran dunia, jarang para jemaah. Contoh silaturahmi dunia. Ya, orang yang menyambung silaturahmi diberikan ganjaran apa? Panjang umur dan diluaskan rezekinya. Hanya segelintir amalan. Berbeda dengan para jamaah, amalan-amalan yang lain, kebanyakan pahalanya di mana? Balasannya di akhirat kelak pada hari kiamat. Banyak sekali. Contoh, salat sunnah rawatib. Nabi SAW mengatakan, "Man shalla fil yaumi wa lailah isnatai asyrata raq'at bunya lahun nabihi baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat siang hari dan malam, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ini ampun kurang geger tuh para jamaah. Coba lamun arah embel-embel dunia aja luar lebih belik geger dah. Ya, lebih besar semangat kita kalau ada keutamaan yang berkaitan dengan apa?
dengan dunia para jamaah. Makanya dalam hadis dari Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi pernah memancing para sahabat. Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, di Aqiq sana, barang siapa yang datang ke sana, dia akan diberikan sebuah onta yang besar dan gemuk." Akhirnya para sahabat mengatakan, "Tetuke wahai Rasulullah." Apakah betul wahai Rasulullah? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah kalian datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim, itu lebih baik daripada onta yang kalian inginkan?" Kenapa para jamaah? Karena kita itu memang senang dalam yang berkaitan dengan ganjaran dunia. Coba umumang di masjid ini pembagian sembako habis maghrib. Tahu-tahu di narak beke. Pembagian sembako, pembagian uang, pembagian ini, orang bakal ramai datang berjamaah. Karena apa? Dunia, pengumuman, pengajian. Bersepi so ya. Berkurang doang sudah datang berjamaah ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya." Sedangkan orang kafir diberikan kontan ganjarannya di dunia. Hatta idza afdha fil akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Ketika mereka berjumpa dengan hari kiamat, tidak ada satu kebaikan pun yang Allah Subhanahu wa taala akan balas bagi mereka. Makanya salah besar orang yang mengatakan orang kafir juga akan mendapatkan apa? Surga. Orang kafir akan mendapatkan kebaikan yang dia dapatkan. Apapun agamanya, selama dia melakukan kebaikan, dia pasti akan mendapatkan balasan kebaikan pada hari kiamat. Ini akidah yang batil. Bertentangan dengan nas Al-Quran, bertentangan dengan nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ingin menyamakan semua agama. Pada kesalahan agama ini para jamaah, Bapak Haji Zakaria, pada kesalahan agama ini Bapak, Ndek napa ada, napa ada aja Bapak, ndek napa ada, ya, tidak sama semua agama itu. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu apa? Agama Islam. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Wa qala Ali bin Abi Thalib wa Dhahhak wa ghairu wahidin. Ali bin Abi Thalib, Dhahhak dan yang lainnya mentafsirkan ayat ini. Orang-orang yang paling merugi amalannya nomor 2 siapa? Al-Haruriyah. Orang-orang Khawarij, yaitu kelompok-kelompok ahli bidah. Kenapa para jamaah? Ayat ini juga mencakup orang-orang ahli bidah. Bayan ke tenggawe bidah ini para jamaah. Kena itali ayat ini. Ya bahayanya melakukan perkara bidah, diancam dengan ayat ini. Anna hadhihi al-ayat al-karimata tashmalu al-haruriyyah kama tashmal al-yahuda wan-nasara wa ghairahum. La annaha nazalat fi haula'i 'ala al-khusus wa la haula' bal hiya a'ammu min hadha fa innal ayata makkiyatun qabla khitab al-yahudi wan-nasara. Jadi ayat ini umum, bukan hanya Yahudi dan Nasrani saja, ya, tapi juga mencakup orang-orang ahli bidah. Karena ayat ini makkiyah, turun sebelum berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena ayat Makkah itu kebanyakan berbicara tentang siapa? Orang-orang musyrik, yang ditujukan kepadanya dakwah tauhid pada saat itu. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang melakukan perkara bid'ah ini diancam dengan ayat yang mulia ini. Ini bahayanya tatkala kita terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Orang melakukan bid'ah itu pasti rugi.
Gak ada beruntungnya mereka para jamaah. Gak ada beruntungnya. Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Tabrani yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, disahihkan oleh Imam Albani dan Sahih Targhib wa Tarhib. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu li sahibi bid'atin sauman wala salatan wala sadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adalan la yakhruju minal islam kama takhruju sya'aratu minal ajin. Allah tidak akan menerima puasanya orang yang berbuat bid'ah, tidak akan menerima salatnya, tidak akan menerima sedekahnya, tidak akan menerima hajinya, tidak akan menerima umrahnya, tidak akan menerima jihadnya, tidak akan menerima taubatnya, dan tidak akan menerima tebusannya. Ia keluar dari Islam sebagaimana keluarnya sehelai rambut dari tepung. Ini berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, orang yang menganggap sesuatu itu baik, kemudian dia beribadah dengannya, padahal itu menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu menyelisihi petunjuknya para sahabat Nabi Alaihi Salatu Wasallam, maka mereka susah untuk meninggalkannya dan berpaling darinya. Kita anggap sesuatu itu baik para jamaah. Kira-kira apakah mungkin akan mudah bagi kita untuk meninggalkannya? Susah, berat. Dendek masalah bid'ah para jamaah yang jelas-jelas ibadah. Rokok wah jelas hukum itu berat nyerang ini ke ini. Iya. Jelas, dalilnya jelas. Ahli medis, ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW. Lagu apa ongkat? Beda dengan Nabi rokok untuk haram, betul sampai na putih belum gagak kita gendait ya. Jelas kaidah umum, la darara wala dirar. Gak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Itu dalil umum para jamaah. Sekarang orang yang ngerokok mudaratkan diri sendiri apa enggak? Jelas. Allah halalkan yang baik, kata Allah dalam Al-Quran, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah haramkan yang tidak baik. Itu masuk ke dalam keumuman ayat itu. Jadi jangan kita beralasan mengenai yang kata berarti kumandai itu masih ayat Al-Quran tentang ruku ini yang mana? Kumandai itu hadis Nabi. Benih lagi dait ya so. Karena ayat itu terkadang berbicara secara umum. Jadi jangan kita mengatakan untuk kumandai itu pas saja kan? Jemaah nak wah pas bro kujerang mana? Mendakin mana para jemaah. Jemaah nak pas dah bro kujerang mana baba. Baka aku ketahuan ni dan angka arak ke dalilna ya halal nasi ini angka ini. Al-Quran mana? Halal nasi dengan Allah. Halal nasi dengan Nabi arak kan okey. Benar para jemaah. Kan umum dalilnya Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang tidak baik. Itu dalilnya umum para jamaah. Apalagi orang yang melakukan perkara bidah, kita kembali para jamaah. Mereka yakini itu baik. Loh, masa salah ini? Makanya dalam sebuah kisah ikhwatal iman, sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ya pernah melewati seorang rahib ahli ibadah. Dia banyak salat, banyak menangis karena Allah. Fabaka Umar menangis ikhwatal iman. Dilihat ada orang rajin ibadah, dia rajin salat, air matanya terus menangis. Akhirnya Umar menangis. Fasu'ila Umar, lima bakait? Kenapa kau menangis wahai Umar?
Faqala zakartu qaulallahi azza wa jalla. Aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu wajah-wajah manusia ada yang hina. Amilatun nasibah. Di dunia letih, penuh kepayahan beramal. Tasla naran hamiyah. Akan tetapi apa balasannya? Masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lihat ikhwatal iman, banyak salat, menangis karena Allah. Dia letih, dia capek di dunia. Tapi yang dia dapatkan apa? Neraka. Makanya Syekh Abdus Salam Barjas rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau As-Sunnah wal Bid'ah wa atharuhuma lil ummah. Sunnah dan bid'ah dan pengaruhnya bagi umat. Beliau menyebutkan dengan mengatakan fahuna muqaddimatani wa natijah. Dalam kisah ini ada dua muqaddimah dan satu hasil. Kata beliau, yang pertama Allah mengatakan pada hari itu wajah-wajah hina. Kemudian di dunia amilatun nasibah da'abat fi amalil khair wajtahadat fihi hatta balagat bihal masyaqqatu ma balagat. Di dunia luar biasa letih dan capeknya beramal. Zikir siu. Ya. Lelah. Sampai ada kesurupan zikir para jamaah. Sampai lelah, sampai palang. Tapi lihat para jamaah, innan natijata ala aqsil mutawaqqa'. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa hasilnya? Faqad kana jazaohum tasla naran hamiyah. Ternyata hasilnya dia masuk ke dalam neraka. Kata beliau, fahiya tadkhulun nar walau kanat khasha'at wa bakat walau kanat nasabat fit ta'ati wal ibadah li'annaha akhallat bi ruknin min arkanil ibadah. Masuk ke dalam neraka padahal dia khusyuk, dia menangis, dia lelah, dia capek beribadah. Lihat para jamaah, lelah engkau ibadah ini. Masa ndik kasihan Allah, lelah itu engkau ini. Banyak biaya yang keluar. Banyak umur yang habis. Banyak waktu yang kita habiskan. Kenapa ikhwatal iman? Jawabannya kata Syekh Abdul Salam Al-Barjas, li'annaha akhallat bi ruknin min arkanil ibadah. Karena dia telah mengurangi satu rukun di antara rukun ibadah, wa huwal mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Maksud dari agama Islam ini ikhwatal iman, maksud dari syariat Allah mengutus para rasul, apa maksudnya? Dua. Yang pertama, mengajak manusia kepada tauhid. Yang kedua, an yata'abbadan nas bi tariqatir rusul, agar manusia ini beribadah dengan cara yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara kita. Maka yang tidak mau melakukan cara yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul, maka pasti akan merugi. Perbuatan mereka pasti akan sia-sia. Oleh karena itu ibadah Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak bahagianya orang-orang yang berada di atas sunnah. Ikhwatal iman, ibadah di atas sunnah itu tidak ada yang memberatkan. Tidak ada yang memberatkan. Karena konsekuensi dari agama Islam ini
rahmatan lil alamin, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang memeluknya. Agama Islam ini nggak ada yang memberatkan. Cuman kita yang menganggap berat. Kapan? Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Agama Islam ini nggak ada yang berat, karena Nabi mengatakan inna dina yusrun. Agama Islam ini agama yang mudah. Lagu kumbe nampuk na berat, kita masih nurutin atenta hawa nafsunta. Dik temele ngikutin dalil. Sangat banyak para jamaah, sangat banyak menunjukkan mudahnya syariat Islami. Bandingkan ibadah sunnah dengan ibadah bid'ah, mana yang lebih berat? Pasti ibadah bid'ah yang memberatkan. Ibadah sunnah ini subhanallah, tinggal kita pilih yang mana sesuai kemampuan kita, silahkan. Sangat banyak solat syuruk, solat duha. Lihat para jamaah, puasanya Senin Kemis, Ayyamul Bid, banyak sekali. Puasa Daud, subhanallah, betapa banyaknya ibadah sunnah. Zikir sangat banyak, sangat banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah para jamaah, dan mudah, tidak memberatkan. Subhanallah, contoh kecil ya mudahnya Islam ini. Ketika kita takbir Allahu Akbar, ini ucapan semua orang menghafal, anak kecil pun hafal. Mudahnya Islam. Tapi ketika dia ditambah dengan amalan bid'ah, contohnya usalli, lamun dia tahu bahasa Arab, sakata gen ngaduniat ini, lamun beda salatna. Nah, salat gerhana kan. Kan ulah itu meta niat usalli ini julu nang kayak ini apa bahasan si pas ini. Bareh ulah teh meta tuan guru ngajar itu terus. Muntapal. Lagu lamun Allahu Akbar ya saya ini nafal teh ini. Ke, orang ini nafal. Itu bukti kecil para jamaah menunjukkan mudahnya agama Islam yang mulia ini, mudahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abul Ahwas, salah seorang ulama, disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Apa kata beliau? Ya salam, nam ala sunnatin khairul laka min an taquma ala bid'ah. Wahai salam, tidur di atas sunnah lebih baik daripada engkau bangun salat namun di atas bid'ah. Kita dah ini. Tidur di atas sunnah lebih baik daripada engkau bangun salat namun di atas bid'ah. Karena mereka tahu bid'ah itu adalah kerugian. Ih, masa kita tinduk di atas sunnah lebih bagus? Untuk itu saya coba apa kan? Bahkan sunnah Nabi itu urusan tidur pun ada sunnahnya. Mulai dari berwudu, sebelum tidur membaca doa-doa, membaca zikir-zikir. Pahala apa enggak? Jelas pahalanya, jelas keutamaannya. Ya, tapi kalau kita pakaikan diri kita dalil-dalil sendiri, saya mau sholat, ya tahajud berapa rakaat? 10 rakaat. Setiap selesai sholat saya punya wirid khusus. Bukan pahala yang didapatkan, dosa. Kenapa? Menyelisihi petunjuk Rasul SAW dan para sahabatnya. Makanya jangan heran para jamaah ketika para sahabat itu keras dalam mengingkari bid'ah itu. Sebagaimana kisah yang sering kita dengar, kisahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari orang-orang yang berzikir berjamaah. Itu awal muncul bid'ah itu kecil para jamaah. Cuman bukan zikir selesai sholat berjamaah dah. Awalnya cuman ngumpul-ngumpul pakai halakoh-halakoh. Satu pemimpinnya pegang kerikil, halilumiyah, la ilallah satu sekali, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud dibawakan ceritanya oleh Abu Musa al-Asy'ari,
Ma ra'aitu illa khairan. Kata Abu Musa, wahai Abu Abdurrahman, saya tidak melihat kecuali perkara yang bagus. Bagus penggita aku dengan ini. In ishta fasatarahu. Jika engkau masih hidup, engkau akan melihat perbuatan mereka. Jadi ditunggulah sahabat Abdullah bin Mas'ud di depan pintunya, kemudian berjalan bersama ke masjid. Coba apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Musa al-Asy'ari? Afala ta'muruhum an ya'uddu sayyi'atihim? Suruh yang hitung dosa dengan ini. Ini ucapan yang sadis ini para jamaah. Ya. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa kata beliau? Uddu sayyi'atikum, kata. Hitunglah dosa-dosa kalian. Padahal kan duduk berjamaah, dipimpin baca apa para jamaah? Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, La ilaha illallah 100 kali. Makanya orang-orang itu yang berzikir itu, apa kata mereka kepada Abdullah bin Mas'ud? Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ya, hasa na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini kan sekedar kerikil agar kita mudah menghitung la ilaha illallah itu, katanya. Agar kita mudah menghitung subhanallah, agar kita mudah menghitung takbir. Dijawab, fa'uddu sayyi'atikum, hitung dosa-dosa kalian. Kenapa? Cara itu nggak pernah dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Itu masalahnya para jamaah. Maka ketika mereka menganggap itu baik, tapi itulah bukan kebaikan. Ya. Jadi contoh begini para jamaah. Kita pakai contoh sederhana saja. Ada orang sekolah, ya, dia sekolah menyelinap masuk ke dalam kelas. Berarti dia sekolah tidak pakai aturan. Ikut ujian nilainya 100. 100. Tama ya sekolah lagu ilegal. Nara izinnya, milu belajar di kelas, milu ujian. Ini kita contohkan saja. Nah, sekarang selesai dia sampai selesai, ijazahku katanya. Tapi sekolah mengatakan Anda nggak berhak dapat ijazah. Nah, sekarang yang salah, mana yang salah para jamaah? Yang sekolah ini atau sekolahnya yang salah? Jelas yang sekolah itu yang salah. Kenapa? Dia nggak pakai aturan soalnya. Milih-milihnya. Masa sekolah kesalahan loh. Pelit itu sekolah ini hari dengan ijazah. Bukan dia sekolah itu salah ini para jamaah. Itu si sekolah itu salah ini milih-milih. Itu di tengah dua tuh aturan. Contoh yang lain. Ndak kepecat anakku, lagu anakku sekolah milih-milih. Nah. Oke. Saya kesalahan langkah ini. Anak tadi sekolah. Ada anak kita melanggar. Kita masuk sekolah kan sekolah. Ini aturannya begini. Lagu tamai sekolah. Sekali seminggu sekolah. 2 kali seminggu na sekolah. Aduh, sekolah hendak nak kena ini yang padahal yang tidak benar itu siapa? Ya anaknya sendiri yang sekolah yang tidak benar. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian tafsiran yang ketiga, ya, disebutkan oleh Abu Bakar Ibn Al-Arabi adalah al-mura'un, orang-orang yang riya. Dalam kitab beliau Ahkamul Qur'anil Karim, orang yang merugi yang ketiga itu adalah siapa? Orang-orang yang riya. Orang yang riya pasti rugi, para jamaah. Makanya penyakit riya ini penyakit orang yang paling alim sampai yang tidak paling alim. Semua bisa terkena syirik kecil ini. Terutama 3 kelompok manusia dalam hadis. Orang kaya yang bersedekah, orang alim yang mengajarkan ilmu, dan orang yang berjihad
di jalan Allah. 3 manusia ini, wajah manusia selalu tertarik kepada mereka. Orang alim dia tertarik. Siapa yang tidak tertarik dengan orang alim para jamaah? Orang alim itu dipuji oleh manusia. Nah, manakala dia dipuji, ya ini ujian berat para jamaah. Begitu juga orang-orang yang punya harta, kaya, sedekah, dorongan riaknya lebih besar. Apalagi kena mau hebat tidak, kumbe nah, ida jama nyumbang tanah masjid ini, saya iklan om aku. Beli ujian ini para jama. 3 jenis manusia ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya kata Imam Ibnu Katsir, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya amilu a'malan batilatan ala ghairi syari'atin masyru'atin mardiyatin maqbulah. Mereka melakukan amalan yang batil, tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira mereka melakukan amalan yang baik. Ya, ya'taqidun annahum ala syai' wa annahum maqbuluna mahjubun. Ya, mereka meyakini mereka diterima, padahal mereka adalah orang-orang yang tertolak amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita kira demikian kajian kita pada kesempatan ini. Silahkan azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya akhwat mengikuti latihan memanah? Apakah diperbolehkan? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ada 3 perkara yang tidak mengandung zikir kepada Allah, tapi dia bukan perkara yang sia-sia. Kata Nabi SAW, kullu syai'in laisa fihi zikrullah fahuwa lahwun. Segala sesuatu yang tidak mengandung zikrullah adalah sia-sia. Illa 4, kecuali 4. Yang pertama, mula'abatur rajul imra'atahu. Seorang suami bersenda gurau dengan istrinya. Paham senda gurau isi tua-tua ini ke? Ya, tebejorak kerja senina dah. Nah, ini perkara yang tidak ada zikir kepada Allah, tapi dia dianjurkan dalam agama. Yang kedua, wa ta'dibur rajul farasahu, melatih kuda. Yang ketiga, wa masyuhu bainal gharadain, latihan memanah. Kemudian wa ta'limur rajul as-sibahah, berenang, ngomah. Ini 4 perkara tidak ada zikir kepada Allah, tapi bukan perkara yang sia-sia. Taib. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh bagi wanita belajar memanah. Boleh. Atau dia belajar naik berkuda, enggak ada masalah. Tapi jangan dipertontonkan. Ini tempat beratnya ini. Tapi kalau latihan memanah, live streaming juga. Latihan memanah akhwat katanya, tapi dipoto, upload. Hai, gayanya. Di-upload di media sosial. Ya, ini nggak boleh. Dia tempatnya tertutup, tersembunyi. Ya. Karena wanita itu adalah fitnah. Ujian terberat bagi kaum laki-laki. Nah, wallahu taala ala wa alam. Kalau ibu menyuruh
beli bahan untuk maulid. Lailan. Bagaimana Ustaz? Tidak boleh. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taat kepada mereka. Ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berakhlak, berbudi pekerti yang mulia, santun, luhur kepada kedua orang tua. Maka jelaskan secara baik-baik, ya. Yang namanya orang tua kita, orang yang sangat besar jasanya kepada kita. Dan orang tua nggak mungkin bakal nerima, ya. Berat mau menerima. Apalagi kalau kita disuruh, pasti ada mungkin kecewanya atau ada perasaan tidak enaknya orang tua kepada kita. Tapi karena ini urusannya berkaitan dengan saling tolong menolong dalam perkara bid'ah, maka ini tidak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wallahu ta'ala 'ala wa 'ala. Ada pertanyaan yang lain? Nah, silakan. Apakah hidayah ini datang sendiri terhadap hati kita terhadap seseorang ataukah perlu kita berusaha untuk mencapainya? Yang kedua, Ustaz, Rasulullah SAW seperti yang tadi itu selalu menyebutkan jalan. Mohon penjelasan hadis Rasulullah SAW. Ada ibadah sholihin malah yang membuat kalau bersama kalau dibaca. Baik. Pertanyaan pertama tentang apakah hidayah itu datang sendiri ataukah dia harus dicari jalannya. Sebagaimana dalam khutbatul hajah, man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Hidayah dari Allah, tapi tugas kita mencari hidayah. Buktinya, setiap rakaat dalam sholat kita disuruh untuk mencari sebab. Mana sebab itu? Berdoa kepada Allah. Ihdinas sirat al-mustaqim. Hidayah taufik datang dari Allah. Ya. Allah yang menunjuki manusia hidayah. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Ketika kita sudah berada di atas hidayah, kita juga harus mengambil sebab mempertahankan hidayah. Dengan berdoa, makanya Nabi mengajarkan doa. Doa mempertahankan hidayah. Mana dia para jamaah? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ini doa mempertahankan hidayah. Yang belum mendapatkan hidayah, banyak berdoa agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dan dia mencari, dia belajar, dia tuntut ilmu. Ya. Makanya Allah katakan, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang Allah berikan hidayah, dia pasti mendapatkan hidayah. Wa man yudlil faulaika humul khasirun. Adapun orang-orang yang tersesat, mereka lah orang-orang yang merugi. Ulai tamitan hidayah ini. Ya, lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu para jamaah. Ya. Hidayah itu melalui perantara siapa? Sebab Nabi. Wahai Allah, kata, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Wahai Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Tapi hidayah Allah berikan kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Padahal para jamaah dalam sirahnya Umar,
Orang-orang putus asa. Tidak mungkin Umar ini masuk Islam. Orang-orang pesimis. Ada tidak mungkin Umar ini tamat Islam. Ketika salah seorang sahabiyah keluar berhijrah ke Ethiopia, dia berjumpa di jalan dengan Umar bin Khattab. Kemudian Umar bertanya kepada wanita ini, "Kemana engkau pergi, wahai Ummu Fulan?" "Saya akan pergi ke sebuah negeri yang kami di sana tidak diganggu beribadah kepada Allah. Kalian di sini menindas kami, menyiksa kami." Bertemulah dia dengan suaminya. Diceritakan ceritanya dengan siapa? Dengan Umar. "Saya berharap Umar itu masuk Islam. Saya lihat wajahnya itu ada ketundukan," kata istrinya. Apa jawaban suaminya? "Tidak akan, Umar ini nggak bakal masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam." Kenapa? Ada yang mungkin sama Islam Umar ini, katanya. Kenapa? Saking luar biasa permusuhannya kepada Islam. Tapi lihat, siapa yang bisa menghalangi kalau Allah yang memberikan hidayah? Yang kedua, mengenai ganjaran. Ya. Tentang hadis a'adtu li'ibadiyal mu'min ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya. Maka saya katakan, ganjaran amalan itu kebanyakan berkaitan dengan akhirat para jamaah. Sedikit yang berkaitan dengan dunia. Untuk apa? Agar hati ini beriman para jamaah. Agar hati ini semakin beriman. Itu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyampaikan ganjaran-ganjaran ini berkaitan dengan akhirat. Kata hendaknya dunia kanyan terpikiran. Agar jangan kita berpikir dunia dan dunia. Sehingga ganjaran kebaikan itu berupa negeri akhirat. Nah, wallahu ta'ala ala wa'ala. Baik. Yang kedua, banyak orang yang mengatakan di luar kaitannya dengan urusan atau urusan ini mengatakan apakah ini bid'ah? Baik. Baik. Pertanyaan yang bagus. Apakah orang-orang Nasrani akan masuk Islam? Dia akan masuk surga pada hari kiamat? Yang di masanya iya. Yang di masanya Nabi Isa, yang beriman dengan Nabi Isa pasti masuk Islam. Pasti akan masuk Islam. Adapun Nasrani di zaman ini enggak bakal. Karena sudah kita jelas katakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Enggak bakal diterima oleh Allah. Jelas Allah katakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang rugi. Yang di zamannya Nabi Musa yang beriman dengan Nabi Musa masuk surga. Yang di zamannya Nabi Nuh yang beriman dengan Nabi Nuh pasti akan masuk surga. Tapi kita berbicara sekarang ini di umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah salah seorang dari umat ini mendengar aku diutus Yahudi, Nasrani, kemudian dia tidak beriman, melainkan dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Nabi yang telah menyetempel pada jam. Kita harus beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, sebagian orang di luar manhajus salaf, mereka mengatakan alat elektronik yang canggih seperti mic. Depan saya ini ada iPad, ada HP, ini ada mic wireless. Ini ada kamera di depan kita ini. Ini apakah ini bid'ah katanya? Banyak orang gagal paham para jamaah. Bahkan sekelas dokter pun gagal paham. Tidak bisa membedakan mana bid'ah secara bahasa, mana bid'ah dalam urusan dunia dan mana bid'ah dalam urusan agama. Dalam pembahasan para ulama yang membahas tentang bid'ah itu urusannya kaitannya dengan agama, karena dalil mengatakan man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, agama.
fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka bid'ah itu 3 syaratnya dia dikatakan bid'ah. Pertama, perkara baru. Kemudian yang kedua, dinisbatkan kepada agama, min amrina. Yang ketiga, tidak ada dalil. Buktinya malaisa minhu, yang bukan dari agama. Ini 3 syaratnya baru dia dihukumi bid'ah. Ingat urusan agama para jamaah. Adapun urusan dunia, dalam Sahih Muslim, Nabi melewati para sahabat yang mengawinkan kurmanya. Jadi kurma itu kalau nggak dikawinkan nggak bagus buahnya para jamaah. Tapi Nabi katakan kepada para sahabat, jerang ya, tinggalkan, nanti akan berbuah sendiri. Akhirnya setelah beberapa bulan, buahnya jelek. Akhirnya disalahkan Nabi SAW. Rasulullah, engkau mengatakan kepada kami jangan kawinkan dia. Apa kata Nabi SAW menjawab? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Urusan dunia kalian lebih paham. Para jamaah, kata mereka, ya, semua dibid'ahkan. Suruh mereka jangan haji pakai pesawat katanya. Haji pakai onta katanya. Masya Allah. Kalau ada pesawat di zaman Nabi, Nabi pasti pakai pesawat. Jadi orang ini nggak paham para jamaah bagaimana kaidah para ulama tentang bid'ah ini. Kalau para jamaah, bid'ah itu sebab yang mendorong Nabi untuk melakukannya ada. Penghalang Nabi untuk tidak melakukannya ada. Contoh, ya, contoh para jamaah. Nabi SAW makan beras apa enggak? Nabi nggak makan beras. Kenapa? Karena di sana Nabi nggak punya beras. Kalau ada beras, Nabi makan beras ikhwatal iman. Jadi kata mereka, beras bid'ah katanya juga. Iya. Kalau ada beras, Nabi makan beras ikhwatal iman. Mereka berdalil Al-Quran katanya. Itu juga bid'ah. Ya ini orang nggak paham berarti. Bagaimana dia mengatakan Quran bid'ah? Quran itu termasuk sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdi. Dalilnya jelas. Kemudian mengumpulkan Al-Quran itu bagian dari mengamalkan ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Urusan dunia, kreativitas tanpa batas. Urusan dunia, selama dia tidak haram, silahkan. Ya, tapi kalau urusan agama, urusan ibadah, patokannya jelas, standarnya jelas. Maka harus dibedakan mana bid'ah dalam urusan dunia dan mana bid'ah dalam urusan agama. Selaku sebid'ah lamun urusan dunia aja. Semuanya urusan dunia bid'ah. Gelas ini bid'ah. Antum juga bid'ah, enggak ada di zaman Nabi. Ya, tapi secara dunia, secara bahasa. Tapi pembahasan kita bukan urusan dunia, tapi urusan agama. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Silakan. Taib. Pertanyaan tentang ya tafsir dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada beberapa pendapat yang mengatakan Ar-Rahman itu untuk siapa? Di dunia. Ya. Kemudian Ar-Rahim itu di mana? Di akhirat. Memang itu sebagian tafsiran para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat itu pendapatnya Ibnu Qayyim, yang mengatakan Ar-Rahman yadullu ala si'ati rahmatillah, atau sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu sifat penyayang yang ada pada diri Allah, yang kasih sayangnya sangat luas.
Adapun Ar-Rahim itu sifat Allah menyampaikan penyayangnya itu kepada makhluknya. Paham maksudnya para jamaah? Ar-Rahman niki berkaitan dengan sifat yang ada pada zat Allah. Sifat penyayang. Adapun Ar-Rahim itu berkaitannya dengan ketika dia diberikan kepada makhluknya, entah dia di dunia maupun di akhirat. Ya. Itu pendapat yang lebih dekat dan lebih kuat. Memang sebagian para ulama mengatakan Ar-Rahman di dunia, Ar-Rahim untuk orang-orang yang beriman di mana? Di akhirat. Tapi ini pendapat yang memang dari sisi makna benar. Allah itu penyayang kepada seluruh makhluknya di dunia. Ya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim katanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, tapi kita katakan Ar-Rahman, Ar-Rahim lebih luas daripada itu. Kalau ini makna yang sempit. Makna yang lebih luas itu ya ini. Ar-Rahman sifat kasih sayang yang ada pada diri Allah. Ar-Rahim itu sifat kasih sayang yang disampaikan kepada makhluk. Kemudian yang kedua apa tadi? Terus al-yawma la tuzlamu nafsun syai'a. Ayat ini berbicara tentang keadilan Allah. Berbicara tentang bahwasanya Allah akan memberikan hisab yang seadil-adilnya bagi hambanya pada hari kiamat. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai bentuk keadilan Allah, orang bertanya, apa hikmah kenapa Allah menciptakan malaikat yang mencatat amalan manusia? Padahal Allah Maha mengetahui, enggak perlu Allah butuh kepada malaikat, bukankah begitu? Iya. Tapi Allah menciptakan apa? Malaikat yang mencatat, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, raqibun atid, yang mencatat amal makhluk. Kenapa? Biar manusia ini merasa tidak terzalimi pada hari kiamat. Ini loh malaikatku menjadi saksimu sekarang. Makanya para jamaah, dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, ketika Allah bertanya kepada orang beriman, ya, apa katanya? Apakah malaikat-malaikat pencatatku berkhianat kepadamu? Tidak, wahai Rasulullah. Tidak, wahai Allah. Kemudian orang-orang munafik, orang-orang kafir, ketika dia dikatakan, diperlihatkan catatan amalannya, apa katanya? Malaikat-malaikat pencatat ini tidak mencatat apa yang aku perbuat. Dia berkhianat kepadaku. Di depan Allah pun masih mau berkelit. Tapi apa jawabannya? Bukankah engkau melakukan perbuatanmu ini di tempat ini, di waktu ini, di hari lengkap catatan itu perjamaah rapi. Jadi ini alasan tak ngelit-ngelit. Nih ngantok li kajian ustaz tuh, mana jelas tuh. Kendai tadi tuh lagi nyebut-nyebut wah keh. Semuanya tertulis dengan rapi perjamaah. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Lauhul mahfuz tertulis, di dalam catatan malaikat juga tertulis dengan rapi. Wallahu taala a'lam. Orang-orang yang merugi pada hari kiamat ini kan dia pun terjawab isi surah Al-Asr ini. Terus apakah surat Al-Kahfi ayat 103 tadi tidak bisa terjawab dengan surat Al-Asr? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya bukakan pelungguh tafsiran yang terakhir dari surat Al-Kahfi ini, ya. Ketika Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita baca tafsirannya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mentafsirkan ayat ini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan
salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Beliau mentafsirkan di sini wa hadza rukna al-amalil mutaqabbal. Inilah dua rukun amalan itu diterima. Yang pertama ikhlas kepada Allah, kemudian yang kedua sesuai dengan syariat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud illal ladzina amanu, orang yang beriman, orang yang bertauhid, wa amilus salihat, dan beramal saleh sesuai dengan syaratnya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat Al-Qur'an itu saling mentafsirkan satu dengan yang lainnya. Nah, makanya ada cabang ilmu tafsir itu disebut tafsirul Qur'anu bil Qur'an. Quran mentafsirkan ayat Quran yang lain. Terkadang Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan ini para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.